Saya nikahkan Saudara Rehansah bin Abdurrahman dengan Saudari Priti binti Chopra dengan mas kawin Rp2.000 dan perhiasan seberat 75 gram dibayar tunai. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya mungkin bukan tamu yang diundang di acara ini. Tapi kedatangan saya ke sini hanya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dan membongkar sebuah kebohongan besar yang telah dilakukan oleh Nona Priti. Tidak ada kebohongan yang dia lakukan oleh anak saya. Karena kamulah yang membuat segala kebohongan itu. Dan sekarang keluar dari sini. Dan jangan ganggu acara pernikahan anak saya. Prakash! Rawas. Jangan berani mendekat, atau kalian akan mati semua. Ya Allah, apa yang sebenarnya ingin kau tunjukkan kepada kami? Jika memang ini sebuah kebaikan, maka bantulah kami menyelesaikan dengan kebaikan juga. Hanya kepada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau kami berlindung. Tuan Rehan tidak perlu menempati janji Anda yang telah Anda ucapkan di depan ibu Anda. Karena semua ini adalah sandiwara belaka. Astagfirullahaladzim, jadi kejadian waktu itu cuma sandiwara. Aku sama sekali nggak bisa percaya semua ini. Aku tahu, pasti kamu sebenarnya dibayar oleh Najwa untuk mengacaukan pernikahan aku dan Rehan, kan? Najwa tidak setuju kau menikahi aku. Makanya dia ingin menggagalkan pernikahan kita, Re. Astagfirullahaladzim, apa yang kamu katakan, Priti? Aku sama sekali nggak melakukan apa-apa. Aku sudah mengikhlaskan Rehan untuk menikah dengan kamu. Kau bayar berapa dia? Hanya untuk memberikan keterangan palsu di sini, ha? Keterlaluan kamu, Najwa. Cukup kamu sakiti Najwa, dan jangan kamu lakukan lagi. Aku percaya padanya dan tidak percaya padamu. Katakan, kamu mau apa? Baiklah Tuan Rehan, saya hanya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang terjadi di sini, bahwa saya telah dibayar untuk menjadi dokter dan mengobati ibu Anda. Re, jangan dengarkan dia, Re. Aku tidak kenal sama orang ini dan aku sama sekali tidak melakukannya, Re. Re, dia sudah berbohong, Re. Berbohong? Buat apa saya berbohong? Saya tidak ada kepentingan di sini. Satu-satunya kepentingan saya adalah uang yang telah dijanjikan oleh Nona Priti kepada saya untuk melakukan penyamaran ini. Jadi alasan sebenarnya adalah untuk bisa menjebak aku. Itu memang benar Tuan Rehan. Dan untuk bisa menikahi Tuan, Nona Priti berkonspirasi dengan saya. Dia ingin aku mengatakan bahwa Ibu Priyanka bisa sadar dari komanya dengan satu syarat, Anda harus menikah dengannya. Re, aku cinta sama kamu tulus. Tidak mungkin menjebak kamu. Sekarang aku tahu. Kondisi ibuku yang sedang sakit kamu gunakan untuk bisa menjebak aku agar aku menikahimu, kan? Re, jangan percaya sama dia. Aku mohon, Re. Rehan, kamu tidak boleh menyudutkan Priti. Kamu sudah berjanji pada ibu untuk menikahi Priti. Sekarang, kamu harus menepati janji kamu, Rehan. Teruskan hijab kabul itu. Maafkan aku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menikahi perempuan yang sudah membohongiku. Lagipula aku tidak percaya lagi padanya.
Re, aku terpaksa melakukan ini, Re. Cuma dengan cara ini aku bisa mendapatkan kamu. Aku mohon, Re, maafkan aku. Tapi kamu menyalahkan Najwa atas semua ini. Teganya kamu, padahal dia yang mendorong aku untuk mau menikah denganmu. Lalu kamu menyalahkan dia di depan semua orang. Cukup, Rehan. Kamu jangan jadi anak durhaka. Sudah beberapa kali kamu mempermalukan kita semua. Teruskan hijab kabul itu, Rehan. Rehan, turuti apa kata ibu kamu. Kamu udah berjanji sama ibu kamu. Aku mencintai ibuku Najwa, tapi aku tidak bisa menikahi Priti. Dia memakai muslihat. Alasan aku menikahinya adalah karena kamu mendorongku untuk menikahinya, sementara aku tidak mencintainya. Dan karena aku mencintai ibuku, makanya aku bersedia menikahi Priti. Tapi Rehan... Tidak, Najwa. Aku tidak akan menikahi perempuan lain lagi. Tidak akan pernah. Cuma kamu istriku, Najwa. Cukup, Rehan. Bertindaklah sebagai laki-laki jantan dan bertanggung jawab. Sekarang juga saya tuntut kamu untuk menikahi Priti sesuai dengan janji kamu. Kalau tidak, saya akan gugat kamu. Buang sikap pura-pura kamu itu, Najwa. Saya tahu kamu sangat dendam pada keluarga kami. Dan kamu hanya mau membalas sakit hati kamu pada Priti karena Ibu Priyanka tidak mau menerima kamu sebagai menantunya. Dan sekarang setelah gagal membunuh Ibu Priyanka dengan segala kebohongan kamu yang kamu sembunyikan, sekarang kamu mau coba cara lain untuk menyakiti Priti dan Ibu Priyanka. Kamu benar-benar perempuan tidak berguna. Tuan Chopra. Apa yang disampaikan Tuan Chopra benar adanya. Aldi. Aldi, bukan Najwa. Tapi kamu yang ingin menghancurkan keutuhan keluarga kami. Maaf, Rehan. Pertanyaannya sangat gampang. Apakah kamu berani jujur? Apa alasan kamu menikahi Najwa? Dan apa alasan kamu tidak menikahi Priti sesuai permintaan ibu kamu sendiri? Kamu berani jujur? Oh, aku tahu. Kamu pasti mantan suami Najwa. Janda kamu itu dinikahi oleh Rehan saat Rehan sedang mempersiapkan pernikahannya denganku. Dia beralasan kalau dia lebih mencintai Najwa daripada aku. Rehan sama sekali tidak pernah mencintai Najwa. Satu-satunya alasan kenapa Rehan menikahi Najwa adalah untuk membalas budi kepada aku. Dan itu untuk membantu aku bisa menikahi Najwa kembali. Kenapa bisa begitu? Karena aku menceraikan Najwa dengan talak 3. Dan untuk kembali, aku harus membiarkan Najwa menikah dengan orang lain untuk sementara waktu. Semua itu nggak benar, kan? Semua itu nggak benar, Aldi. Rehan menikahi aku karena Rehan mencintai aku. Maafkan aku, Najwa. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku ucapkan. Tapi aku hanya punya satu bukti yang mungkin buat kamu bisa percaya. Sejak kamu menikahi Rehan, apa pernah Rehan menyentuh kamu? Selama Rehan menikahi kamu, Rehan sama sekali tidak boleh menyentuh kamu. Dan setelah 3 bulan, kamu akan diceraikan. Dan aku ingin kembali rujuk dengan kamu, Najwa. Apa-apaan semua? Kenapa kamu mempermainkan pernikahan kita, Rehan?
Tidak, Najwa. Aku bisa menjelaskannya. Najwa! Najwa! Rehan, ibu larang. Ibu larang kamu mengejar uang. Jangan! Rehan! Najwa! Najwa, tunggu, Najwa! Najwa! Najwa, tunggu! Najwa! 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 Najwa, tolong dengarkan aku. Najwa, buka pintunya, Najwa. Najwa, biarkan aku bicara. Jalan, Pak. Najwa! Najwa, tunggu! Najwa! Najwa! Tunggu, Najwa! Najwa, aku bisa menjelaskannya, Najwa. Tolong hentikan taksinya. Najwa! Najwa! Najwa, tolong dengarkan aku bicara, Najwa. Najwa, hentikan! Aku udah terlalu banyak buat masalah di rumah ini. Astagfirullah. Aku harus pergi dari sini. Najwa! Najwa, kamu di... Maaf, Najwa. Aku menyesal. Ibu, aku malu, Bu. Semua orang mengejek aku. Semua orang membicarakan aku. Najwa menghancurkan harga diri aku. Kamu tenang saja. Ibu akan memaksa Rehan untuk menikahi kamu. Karena Rehan tidak punya alasan lagi untuk menolak kamu. Kalau sampai Rehan kembali membuat masalah, saya tidak akan tinggal diam. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku mohon, Pak. Jangan lakukan itu sama Rehan. Aku tidak mau kehilangan dia, Pak. Ini semua karena Najwa. Najwa yang harus bertanggung jawab, Pak. Singkirkan dia. Aku mau Rehan, Pak. Cari dia sekarang, Pak. Aku tahu kemana kamu pergi, Najwa. Kita jalan, Pak. Satu-satunya alasan kenapa Rehan menikahi Najwa adalah untuk membalas budi kepada aku. Selama ini aku percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu mempermainkan aku. Kamu gak jauh beda dari Aldi, yang juga telah mempermainkan aku. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Dua orang laki-laki yang juga sahabatku tega mempermainkan aku. Astagfirullahaladzim. Harusnya dia di sini. Disinilah tempat di mana kami punya banyak kenangan. Begitu banyak kenangan kami di Taj Mahal. Pasti dia di sini. Tapi di mana dia? Ya Allah,
Berikan aku kekuatan supaya cinta kami bisa bersatu lagi, ya Allah. Dan supaya aku bisa meyakinkan bahwa aku mencintainya. Dan cintaku hanya padanya. Semoga saja dia percaya. Tidak apa-apa, Najwa. Tidak apa kalau kamu ingin menangis sekarang. Kalau memang itu akan menghancurkan tembok pemisah yang bernama kebencian. Mungkin setelah kamu menangis, kamu bisa menerima penjelasan yang aku berikan. Maka menangislah sekarang. Najwa, kalau kamu ingin membunuhku, karena kamu marah, kamu bisa melakukannya sekarang juga, Najwa. Karena aku mengaku berbohong. Aku bisa mengerti yang kamu rasakan. Dan hukuman apapun bisa aku terima. Aku nggak punya hak untuk menghukum kamu apa-apa ya. Tapi kamu harus mengerti, Najwa, bahwa aku menikahimu dengan cinta yang besar. Dan aku membuat perjanjian dengan Aldi pada saat kita sudah menikah, Najwa. Dan mungkin kamu masih ingat, itu terjadi pada saat malam pertama kita, Najwa. Kamu mau kemana? Mau tidur. Kenapa kamu bawa bantal? Ya, itu karena aku punya hutang budi yang besar pada keluarganya dan dia mengatakan aku harus membalasnya. Padahal aku sudah mengatakan kalau aku mencintaimu. Tapi dia juga bilang bahwa Aldi juga mencintaimu dan ingin menikahi denganmu lagi. Dan aku pun merasa bahwa kamu tidak mencintaiku. Aku juga berpikir bahwa kamu mencintai Aldi dan ingin kembali pada Aldi. Kenapa kamu begitu takut sama aku? Tidak, aku tidak takut padanya. Tapi aku tidak bisa menghentikan begitu saja. Aldi tidak mencintaimu. Dan dia menginginkanmu hanya karena keegoisannya. Dia tidak bisa melepasmu karena dia tidak mau kalau kamu bersamaku. Dan itu alasan kenapa dia tidak tepat untukmu. Dia tidak pantas untukmu dan kamu tidak pantas hidup bersamanya, Najwa. Apa ini yang kamu bilang sih? Sungguh, Najwa, aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu dari lubuk hatiku, dengan jiwaku. Untuk setiap detik aku mencintaimu, Najwa. Sungguh, Najwa.
Aku sangat menginginkan menyampaikan perasaanku padamu. Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa. Aku yakin kamu ingat saat kita pertama kali ke Taj Mahal. Pada hari itu pun, ya, aku juga ingin mengatakan perasaan yang kurasakan padamu. Tapi Aldi datang. Maafkan aku, Najwa. Mungkin aku ini pengecut dan aku tidak pernah mengatakan perasaanku padamu yang sebenarnya. Dan itulah kesalahanku yang fatal. Aku seharusnya sejak awal mengatakan perasaanku padamu. Ini tidak akan terjadi. Jadi sekarang yang terbaik adalah kita bisa melupakan semua yang terjadi dan mengubur apapun yang sudah terjadi, mengubur masa lalu kita. Karena aku selalu ingin bersamamu untuk sisa hidupku, untuk setiap detiknya. Maukah kamu bersamaku? Aku gak mencintai Aldi. Aku selalu menunggu kamu mengatakannya sama aku. Tapi justru Aldi yang mengajak aku untuk menikah. Najwa, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Ini adalah kesalahanku. Tapi yang terpenting adalah aku sangat mencintaimu, Najwa. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, dengan jiwaku, sungguh. Dan aku selalu ingin membuatmu bahagia, Najwa. Kamu tahu, aku ingin bersamamu selamanya, Najwa. Karenanya, maukah kamu hidup bersamaku untuk selamanya? Aku maafin kamu. Terima kasih. Melanjutkan pernikahan ini karena motifnya sudah jelas. Aku dijebak supaya aku bisa menikah dengan Priti. Ini tidak bisa aku terima. Ray, kamu harus menepati janji kamu, Ray. Seorang laki-laki yang dipegang adalah janjinya. Kamu harus menikahi aku. Aku tidak bisa menikah lagi. Aku sudah menikahi Najwa dan dia yang kupertahankan. Rehan, kamu sudah mempermalukan itu untuk sekian kalinya. Sekarang, di hadapan banyak orang, sudah terbongkar semua kebohongan Najwa. Dia adalah seorang perempuan yang hanya memanfaatkan kamu untuk kembali dengan mantan suaminya. Tidak, Ibu. Itu tidak benar. Aku menikahi Najwa karena aku sangat mencintainya. Aku mencintai Najwa sejak pertama aku melihatnya. Dia pun mencintaiku juga. Aldi tahu kenyataannya. Hutang budiku banyak pada keluarganya. Itulah dasar dari perjanjian yang kami buat. Tapi itu pun terjadi setelah aku menikahi Najwa. Jadi pernikahan kami benar-benar karena cinta. Kamu gak usah omong kosong, Rehan. Kamu lupa. Aku meminta kamu untuk menikahi Najwa, tapi kamu menolaknya. Sekarang kamu ngaku aja. Jangan jadi pengecut. Akuin kalau kita terikat kontrak dan kerjasama. Kamu sangat mengerti aku punya banyak hutang budi pada keluargamu dan kamu paksa aku. Kamu paksa aku membuat kesepakatan itu dan aku terpaksa membuat kesempatan karena aku pikir kamu akan bisa membahagiakan Najwa. Saat itu aku percaya, tapi sekarang tidak. Kamu ngeraguin aku? Iya. Iya. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Kamu hanya bisa membuat Najwa menderita, jadi kamu tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Kamu tidak mencintainya, Aldi.
Kamu jangan asal ngomong, Rehan. Kamu tahu sendiri kalau aku begitu mencintai Najwa. Kamu tidak mencintainya. Kamu hanya ingin balas dendam padaku. Kamu tidak mencintainya, Aldi. Kamu hanya ingin merebutnya dariku. Kamu ingat kan? Aku sudah menyesal dengan semua dosa-dosa aku. Dan ini cara aku untuk menebus semua kesalahan aku. Aku tidak bisa banyak bicara lagi. Aku tidak bisa melepaskan Najwa. Yang jelas sekarang, aku tidak akan menceraikan Najwa. Aku harap kamu mengerti itu. Maafin aku, Aldi. Bunda Priyanka, Priti, Tuan Chopra. Setelah Rehan menjelaskan semuanya, aku percaya dengan Rehan. Dan aku tahu Rehan melakukan semua itu karena posisinya saat itu sangat terdesak. Dan aku percaya pernikahan kami itu adalah takdir. Hentikan semua ini. Permintaan maaf kalian berdua tidak akan bisa menghapus rasa malu yang telah kalian corengkan muka ibu di hadapan banyak orang. Tolong jangan menyakiti perasaan saya lagi. Pernikahan kalian tidak akan berjalan lancar. Dan pernikahan kalian juga tidak akan pernah berjalan langgeng. Karena akar permasalahannya ada pada diri kalian masing-masing. Ada pada kamu, Rehan. Kamu, Najwa. Dan juga kamu, Aldi. Kalian semuanya bersalah. Ibu, aku mohon, jangan bahas masalah mereka. Ibu tolong pikirkan nasib aku, Bu. Aku yang paling dipermalukan di sini. Tolong pikirkan aku, Bu. Diam kamu. Kalian semua harus tahu, Aldi tidak boleh menikahi Najwa. Karena Najwa adalah sahabatnya sendiri. Dan kamu, Najwa, kamu tidak boleh menikah dengan Aldi hanya karena terpaksa. Apalagi kamu, Rehan. Kamu tidak boleh menikahi Najwa. Karena kamu sudah berjanji untuk menikah dengan Priti. Kalian semua bersalah. Dan yang paling benar adalah Rehan menikah dengan Priti. Dan Rehan harus menceraikan Najwa. Sekarang. Maafkan aku, Ibu. Sungguh aku minta maaf. Tapi aku mencintainya. Dan aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Aku minta maaf. Sebelumnya aku tidak mengatakan ini. Tapi aku tidak bisa menceraikannya. Aku hanya ingin hidup bersama Najwa. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bunda Priyanka. Dan aku akan mengikuti semua yang dikatakan oleh suami aku. Dan kalau memang Bunda Priyanka menginginkan aku bercerai dengan Rehan, asalkan kata-kata itu keluar dari mulut Rehan. Dan Rehan sendiri yang ingin menceraikan aku. Tapi kalau bukan karena semua, aku akan selalu bersama Rehan. Ibu jangan merestui mereka, Bu. Ibu hanya merestui aku. Aku mohon, Bu, jangan restui mereka. Baik. Ibu akan merestui kalian berdua. Dengan satu syarat. Iya. Iya, Ibu. Kami akan menerima apapun syaratnya. Jadi katakan saja. Iya, Bunda. Syarat apapun akan kami lakukan. Ibu akan merestui kalian berdua. Asalkan kalian berdua sekarang keluar dari rumah Ibu. Keluar! Ibu, aku mohon, Bu, jangan usir mereka. Kalau Rehan pergi, Rehan tidak akan kembali untuk menikahi aku. Aku mohon sama Ibu. Baik, Ibu. Aku terima syarat ini. Aku akan tinggalkan Ibu. Kami akan pergi kalau itu mau Ibu. Gak, Rehan. Kamu tetap harus menceraikan Najwa. Itu perjanjian kita. Maafkan aku, Aldi. Aku tidak ingin membuat Najwa menderita. Itu tidak akan kulakukan. Aku tidak mau melakukan apa yang kamu lakukan.
tega melihat ibu kamu seperti ini. Tidak apa-apa, tenang. Dia pasti mengerti. Ibu, tolong, aku mohon, Bu. Berikan restu Ibu sebelum kami pergi. Bunda Priyanka, aku benar-benar minta maaf. Selama aku tinggal di sini, aku belum bisa menjadi menantu yang baik. Tapi sampai kapanpun, aku akan selalu menganggap Bunda Priyanka seperti ibu aku sendiri. Ibu jangan sungkan untuk menghubungiku kalau Ibu membutuhkan bantuanku. Karena aku adalah anak Ibu, dan aku tidak akan pernah melupakan Ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkan aku. Jadi Ibu tidak akan kulupakan. Aku benar-benar minta maaf, Bunda Priyanka. Aku mohon tolong katakan sesuatu. Tolong maafkan kami. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, Najwa. Sekalipun kamu harus menangis di hadapan saya. Dan kamu, Rehan, kamu akan merasakan hidup di luar sana bersama Najwa tanpa disertai restu Ibu. Kelak, Ibu yakin kamu akan kembali lagi pada Ibu. Kita harus pergi sekarang. Tapi kita nggak bisa pergi sebelum mendapatkan maaf dari ibu kamu. Tidak apa-apa, kita sudah berusaha. Tuntun, kalau aku sudah berbuat salah dan Najwa juga berbuat salah padamu, tolong kami dimaafkan. Saya juga minta maaf, Tuan. Nona, saya banyak melakukan kesalahan selama ini. Maaf, Tuan. Hanya kamu sajalah yang akan menjaga ibuku di sini. Tolong jaga dia baik-baik. Jadi, kalau butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungiku. Baik, Tuan. Saya akan menjaga Nyonya seperti merawat ibu saya sendiri. Tapi, Tuan, saya dulu pernah bercita-cita ingin pergi ke luar negeri. Saya boleh tidak ke rumah Tuan nanti di Jakarta? Tentu kamu boleh datang ke sana. Tapi sebelumnya kamu butuh paspor, kan? Benarkah, Tuan? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nona. Saya doakan Tuan dan Nona cepat-cepat mendapatkan putra. Tuan mau pergi sekarang? Saya bantu ya, Tuan. Tuntun, letakkan kembali koper itu. Saya tidak mengizinkan kamu memberikan tenaga untuk membantu mereka. Ketika kalian datang, kalian tidak membawa apa-apa. Ketika kalian mau pergi, hanya pakaian yang melekat di badan kalian yang boleh kalian bawa. Selebihnya, kembalikan semuanya pada Ibu, termasuk mobil. Baiklah, Bu. Kalau itu bisa membuat Ibu bahagia, tentu kami lakukan. Semua pemberian Ibu kami kembalikan dengan ikhlas. Yang penting Ibu bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentu saja, aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik. Jadi kita tidak boleh merasa ragu. Rehan, kamu memang suami aku. Dan aku sebagai istri harus mengikuti apa yang kamu katakan. Tapi aku juga memiliki kewajiban mengingatkan kamu kalau kamu salah membuat keputusan. Najwa, ini juga merupakan keputusan yang berat untukku. Tapi aku membuat keputusan ini karena aku tahu kamu akan mendukungku. Dan dengan dukunganmu, aku yakin bisa menghadapinya. Tapi aku benar-benar khawatir dengan kesehatan ibu kamu. Ya, memang. Tapi serahkan saja pada Allah. Bagaimana? Ayo kita pergi. Aku tidak tahu kapan kita bisa kembali lagi ke Taj Mahal. Aku pikir tidak akan pernah. Tapi ini semua kan
berhubungan dengan ibuku juga. Kamu harus berpikir positif. Kamu harus yakin kepada Allah. Cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah berkehendak ibu kamu memaafkan kita, itu pasti akan terjadi. Selamat siang. Apakah benar Anda Tuan Rehan? Iya, benar. Saya diminta Tuan Zain untuk mengantarkan ini kepada Anda. Dari Zain, di mana dia? Saya orang kepercayaan Zain. Saya hanya menjalankan tugas. Maaf. Oh, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Zain, kenapa mengirimkan surat ini? Coba kamu buka suratnya. Najwa, Rehan, aku mohon maaf. Selama perkenalan kita, aku tidak sempat memberi hadiah pernikahan istimewa kepada kalian. Tapi aku harap belum terlambat. Hadiah ini mungkin tidak seberapa, hanya tiket untuk beribadah umroh. Kapanpun kalian siap beribadah umroh, tiket ini bisa kalian pergunakan. Subhanallah. Zain ini sungguh teman yang baik. Terus terang, aku rindu padanya. Subhanallah. Zain orang yang sangat baik hati. Dia memberikan kita hadiah yang sangat berharga, yaitu umrah. Semoga Allah membalas semua kebaikan Zain. Insya Allah. Aku sebenarnya mau pamit sama kamu. Aku harus balik ke Jakarta. Karena urusan aku di India sudah selesai semuanya. Apa kamu lupa sama tujuan kamu kesini? Untuk mendapatkan Najwa kembali? Aku tidak pernah bilang aku berhenti untuk mengejar Najwa. Sampai kapanpun juga, aku akan memperjuangkan untuk mendapatkan Najwa kembali. Tapi karena malam ini, Najwa itu balik ke Jakarta. Jadi aku harus pulang. Terus? Aku gimana? Aldi, kamu tidak bisa meninggalkan aku di sini. Tolong aku, Di. Kamu lupa, kita berdua bekerja sama untuk memisahkan Rehan dan Najwa. Apapun yang terjadi, aku tetap akan mengejar Najwa. Dan sekarang di sini aku tidak ada urusan sama sekali. Aldi, kamu jangan egois. Kita sudah sama-sama sepakat kalau kamu akan mendapatkan Najwa dan aku akan mendapatkan Rehan. Kamu lupa, kamu sendiri yang sudah melepaskan Rehan. Padahal jelas-jelas Rehan sudah di tangan kamu. Itu adalah kesalahan terbesar kamu. Dan aku sama sekali nggak akan pernah melepaskan Najwa seperti apa yang kamu lakukan. Aku harus mendapatkan Najwa dengan cara aku sendiri. Walaupun di sini ada yang dikorbankan. Maksud kamu Rehan? Aldi, aku nggak akan biarin kamu ngelukain dia. Aku ingetin ya, aku nggak akan biarin sesuatu terjadi sama dia. Aldi, tunggu Aldi. Aldi, kamu tidak bisa pergi seperti ini. Bagaimanapun juga aku sudah membantu kamu. Aku bilang sama Ibu Priaka siapa Najwa sebenarnya. Kamu lupa? Priti, kamu sama sekali tidak bisa menuntut aku. Kenapa? Karena selama ini, kamu berjalan sendiri. Kamu tidak memberitahu aku sebelumnya. Jadi kamu akan meninggalkan aku? Setelah semua yang udah terjadi? Kamu gak akan bantuin aku lagi? Maaf, Priti. Aku sama sekali tidak bisa bertanggung jawab atas perasaan kamu dan kehidupan kamu. Seharusnya kamu menuntut Rehan. Dia yang harus bertanggung jawab terhadap kamu.
Dirimu begitu menyatu dalam jiwaku, Rehan. Tak sedetik pun aku ingin jauh dari kamu. Meskipun hanya bayangan kamu saja. Sekarang, kamu pergi tanpa meninggalkan sekeping harapan untuk aku. Untuk apa lagi aku hidup, Rehan? Halo, Pak. Selama ini, aku selalu mendapatkan apapun yang aku inginkan. Tapi sekarang, kenapa rasanya sulit sekali, Pak? Hanya untuk mendapatkan cinta dari orang yang aku inginkan. Bahkan, cinta besar yang aku berikan tidak diperhitungkan sama sekali. Tak akan dicampakkan begitu saja. Tenanglah, Priti. Kamu akan mendapatkan kembali cinta kamu. Kamu hanya memerlukan waktu sedikit lagi untuk memulai cinta yang baru. Dan kamu akan melihat keindahannya. Tidak, Pak. Rehan tidak akan kembali sama aku. Rasanya, aku ingin mengulang semua kejadian terjadi pada Najwa dulu. Maksud kamu apa? Jangan kamu katakan kamu akan mencelakai Najwa lagi. Semua itu akan sia-sia saja. Sadarlah, Priti. Mereka tuh sudah pergi. Aku tidak mungkin meminta Rehan untuk kembali, Pak. Karena dia pasti tidak akan mau. Tapi satu hal yang aku tahu, Mas. Rehan adalah seorang penyelamat. Aku akan melompat ke sungai. Betapa besar cintaku pada Rehan. Aku yakin, Pak. Rehan pasti akan menyelamatkan aku seperti dia menyelamatkan Najwa dulu. Astagfirullahaladzim. Priti, apa yang kamu lakukan? Priti, tunggu Papa. Priti, Priti. Nomor siapa ini? Halo? Dengan siapa saya bicara? Selamat siang, Tuan Zen. Saya Raksa. Saya anak buah Tuan Pitkan. Saya seorang agen kepolisian. Oh, Bapak Raksa. Ada apa, Pak? Saya ingin mengabarkan bahwa orang yang berencana membunuh Nyonya Najwa di jembatan Sungai Yamuna sudah ditangkap. Dan dia sudah mengakui perbuatannya. Tolong katakan, siapa orangnya yang sudah membuat Najwa celaka? Dia orang India, Pak, yang bernama Akash. Dia bekerja untuk seseorang dari Indonesia. Apa? Orang Indonesia? Benar, Tuan Zen. Ternyata dugaan kita salah selama ini. Otak di balik kecelakaan itu bukan Tuan Chopra. Tapi, apakah ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu? Tentu saja, Tuan Zen. Kami sudah menyelidiki dengan tuntas. Dari hasil barang bukti yang sudah ada, kami menemukan telepon seseorang dari Indonesia yang intens berkomunikasi dengan Akash. Ada indikasi orang itu telah diperintah untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nyonya Najwa. Apakah sudah diketahui siapa orang Indonesia yang menjadi otak di balik rencana pembunuhan Najwa itu? Maaf, Tuan Zen. Kami belum sempat menginvestigasi orang itu karena jarak Indonesia dan India menjadi penghambat kasus ini. Lagi pula, Ibu Najwa sudah tidak ada di India lagi. Jadi kami susah cross-check untuk lebih lanjut kasus ini, Pak. Baiklah, Tuan Raksa. Apa Anda sudah mendapatkan penjelasan kira-kira apa motif di balik percobaan pembunuhan yang dilakukan pada Najwa itu? Menurut kami, besar kemungkinan ini ada urusan pribadi
antara Nyonya Najwa dan pelaku dilakukan oleh orang Indonesia dan ditargetkan oleh orang Indonesia itu sendiri yang berkunjung ke India, Pak. Baiklah, Tuan Raksa. Aku rasa ini adalah masalah kriminal dan ini harus secepatnya bisa diselesaikan. Tentu saja, Tuan Zen. Kami sudah menelpon nomor tersebut, tapi telepon itu selalu tidak aktif. Kemungkinan itu hanya nomor sementara. Baiklah, Tuan Raksa. Aku akan berusaha untuk mencari tahu siapa orang itu sebenarnya dan tolong Anda kumpulkan semua bukti-bukti dan data mengenai pembunuhan itu. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Tuan Zen, kita serahkan saja pada hukum yang berlaku. Iya, aku paham Tuan Raksa. Dan aku percaya bahwa hukum akan berpihak pada yang benar. Terlebih lagi kalau hukum Allah telah berbicara, maka tidak seorang pun bisa menghindarinya. Dan aku percaya pada hal itu. Benar kan? Maaf Tuan Raksa, bisakah Anda memberikan nomor telepon orang Indonesia yang telah menjadi otak di belakang rencana pembunuhan Najwa itu? Untuk apa, Pak Zen? Itu sudah menjadi dokumen rahasia kepolisian kami. Iya, aku tahu Tuan Raksa. Tapi mungkin ada yang bisa aku lakukan untuk membantu mempercepat proses hukuman orang itu. Bagaimana? Jika begitu baiklah Tuan Zen. Saya akan berikan nomor ke Anda. Terima kasih banyak Tuan Raksa dan aku sangat menghargainya. Terima kasih. Sama-sama Pak Zen. Selamat siang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jika orang itu ada di Jakarta, maka Najwa dalam bahaya besar. Seharusnya kau tidak berhalangan. Mereka pasti sudah tiba di Jakarta. Bagaimanapun juga aku harus ketemu dengan mereka, terutama Najwa. Ingat kamu, Rehan, urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Rehan, firasat aku bilang kalau kamu ada di dalam. Jangan bilang kalau kamu menghindari aku, Rehan. Kamu harus ketemu dengan aku. Kita harus bicara baik-baik soal ini. Rehan. Yang benar, Aldi sekarang nelfon. Ada apa, Najwa? Aldi. Sini. Assalamualaikum, Aldi. Waalaikumsalam, Rehan. Aku sekarang berada di depan rumah kamu. Tolong kamu keluar sekarang. Di depan rumahku? Kenapa? Karena aku belum ada di Jakarta, Aldi. Apa kamu bilang? Kamu masih di New Delhi? Rehan, kau pikir aku gampang percaya begitu aja? Sejak kamu diusir dari rumah itu, aku udah yakin kamu pasti akan kembali ke Jakarta. Sekarang kasih tahu sama aku, kalian ada di mana sebenarnya? Aku mau ketemu dengan Najwa. Percayalah, Aldi. Kami masih di New Delhi. Kami masih mencari ketenangan di sini. Setelah apa yang terjadi di rumah ibuku. Oke, kalau kamu memang betul masih di India, kasih tahu sama aku. Kalian tinggal di hotel mana? Aku mengatakan yang sebenarnya, Aldi. Sekarang saatnya kamu tenang dan mengerti menyangkut privasi orang lain. Gampang sekali kamu bicara, Rehan. Kamu jangan lupa, sekalipun kamu masih di India,
Aku akan cari tahu sampai dimanapun kalian berada. Dan ingat, kalau kamu punya niat untuk menyembunyikan Najwa dari aku, kamu gak akan berhasil. Karena urusan kita berdua sama sekali belum selesai. Baik. Apa yang dikatakan Aldiri? Dia bilang mau ke India cari kita.